Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadia Putri Seventi dengan NIM PO 7131224067 dari kelas A STR Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus-kasus di Indonesia dengan pedomankan Pancasila. Kasus yang pertama, yaitu anggaran sebesar 48 miliar untuk pengadaan gorden oleh DPR. Kasus tersebut bisa dianggap bertentangan dengan beberapa nilai Pancasila tergantung perspektif yang digunakan. Berikut akan saya paparkan alasan mengapa hal ini bisa dapat bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama, ada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penggunaan anggaran Republik seharusnya dipertimbangkan melalui kebijaksanaan dan musyawarah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Jika pengalokasian anggaran tidak melalui pertimbangan yang matang dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat secara luas, maka ini dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai kebijaksanaan dan keadilan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Anggaran yang besar untuk gorden bisa dilihat sebagai bentuk pemborosan, terutama jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi. Penggunaan anggaran tersebut bisa dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial karena ada banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Jika anggaran tersebut tidak menunjukkan prioritas untuk kebutuhan rakyat yang mendesak, maka bisa dikatakan bertentangan dengan semangat Pancasila dalam mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu pemberian remisi kepada ribuan narapidana pada HUT RI ke-78. Pada kasus ini bisa diperdebatkan dalam kaitannya dengan nilai Pancasila. Beberapa alasan mengapa hal ini dapat dianggap bertentangan atau tidak bertentangan dengan Pancasila adalah yang pertama. Yang pertama ada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua manusia termasuk narapidana. Remisi bisa dilihat sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani hukuman dan merupakan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri serta kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan pendekatan manusia dan kemanusiaan narapidana memberikan kesempatan kedua untuk mencerminkan nilai pengampunan dan rehabilitasi. Jadi sila ini tidak bertentangan dengan kasus tersebut. Yang kedua, ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika remisi diberikan tanpa pertimbangan faktor keadilan seperti jenis kejahatan yang dilakukan, misalnya kejahatan berat atau korupsi, maka hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Masyarakat bisa merasa bahwa pengampunan terlalu mudah diberikan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban kejahatan atau keluarga mereka. Ini dapat memicu ketidakpuasan dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jadi sila tersebut bisa bertentangan dengan kasus tersebut. Yang ketiga, ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai agama mengajarkan tentang pengampunan dan kesempatan untuk bertobat. Remisi dapat dianggap sebagai wujud penghargaan terhadap hak asasi dan upaya narapidana untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, sila tersebut tidak bertentangan dengan kasus tersebut. Kesimpulannya, pemberian remisi tidak selalu bertentangan dengan Pancasila jika dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Namun, pemberian remisi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan adil agar tidak menimbulkan kesan bahwa sistem hukum kurang tegas, sehingga nilai keadilan tetap terjaga. Kasus yang ketiga, yaitu pembagian bantuan langsung tunai atau BLT oleh Presiden Jokowi kepada korban dampak El Nino. Kasus tersebut dapat dilihat sebagai tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, sejalan dengan nilai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemberian BLT kepada masyarakat yang berdampak El Nino adalah bentuk perhatian pemerintah untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Hal ini mencerminkan keadaan sosial dengan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Yang kedua, sejalan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bantuan langsung tunai merupakan upaya konkret pemerintah untuk menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak El Nino, pemerintah menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab karena memperhatikan kondisi masyarakat yang membutuhkan dan membantu mereka bertahan dalam situasi sulit. Yang ketiga, sejalan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pemberian bantuan kepada korban dampak bencana juga dapat dilihat sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam situasi sulit, pemerintah berperan dalam menjaga kohesi sosial dengan memastikan semua warga negara, terutama yang terkena bencana, mendapat diperhatikan dan dukungan. Secara keseluruhan, pemberian bantuan langsung tunai kepada korban dampak El Nino tidak melanggar nilai-nilai Pancasila, tetapi justru mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Kebijakan ini menunjukkan respon pemerintah yang peka terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Kasus selanjutnya adalah kebijakan impor beras sebesar 2 juta ton hingga akhir tahun 2023. Kasus ini dapat dilihat dari beberapa perspektif terkait sila-sila dalam Pancasila. Apakah kebijakan ini melanggar nilai Pancasila atau tidak tergantung pada alasan dan cara implementasinya. Yang pertama, bisa bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kebijakan impor beras ini merugikan petani lokal, misalnya dengan menyebabkan harga gabah turun drastis, maka hal ini bisa dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial. Petani yang sudah bekerja keras untuk memproduksi beras mungkin merasa tidak mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah yang dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial bagi rakyat, terutama bagi petani. Yang kedua, sejalan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, jika impor beras dilakukan untuk menjaga kesediaan pangan dan menghindari kelangkaan yang dapat menyebabkan harga beras melonjak, maka kebijakan ini bisa dianggap sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah, yang akan sangat berdampak jika harga beras terus naik tinggi. Yang ketiga, sejalan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Ketika pasokan beras mencukupi, ketegangan sosial akibat kelangkaan pangan bisa dihindari, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terpenuhi kebutuhannya. Secara keseluruhan, kebijakan impor beras tidak secara otomatis melanggar nilai-nilai Pancasila jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi petani lokal serta memastikan kesediaan pangan. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan produsen beras dalam negeri dan tetap mempertahankan kesejahteraan petani agar sesuai dengan semangat keadilan sosial Pancasila. Kasus selanjutnya, yaitu pembelian 24 pesawat tempur F-15X oleh Menteri Pertahanan Prabowo untuk memperkuat TNI. Kasus ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, langkah ini dapat dianggap sejalan dengan beberapa sila dalam Pancasila. Yang pertama, sejalan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Memperkuat pertahanan negara melalui modernisasi alutsista seperti pesawat tempur bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan upaya melindungi persatuan bangsa dan menjaga stabilitas nasional dari berbagai potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan meningkatkan kemampuan militer, pemerintah berusaha memastikan bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kuat untuk menjaga integrasi wilayah dan melindungi rakyat. Yang kedua,
Sejalan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencakup perlindungan dan rasa aman bagi seluruh rakyat. Dengan memperkuat pertahanan nasional, pemerintah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil. Yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Keamanan yang terjaga kemungkinan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera tanpa khawatir akan ancaman keamanan. Yang ketiga, sejalan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam berbagai ajaran agama, menjaga perdamaian dan melindungi hak untuk hidup dalam berdamai merupakan prinsip penting. Dengan memperkuat kemampuan pertahanan, pemerintah berupaya untuk mencegah konflik dan menjaga kedamaian yang merupakan bagian dari menghormati nilai-nilai moral dan spiritual. Namun, perlu dipastikan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas, serta memperhatikan prioritas anggaran nasional. Jika ada masalah dalam pengolahan anggaran dan indeks korupsi, hal ini bisa dianggap tidak mencerminkan nilai keadilan dan kebijaksanaan. Secara keseluruhan, penguatan TNI dengan pesawat F-15X ini justru melanggar Pancasila, tetapi justru mendukung prinsip menjaga kedaulatan, keamanan, dan persatuan bangsa sesuai dengan nilai yang ada. Sekian paparan saya mengenai analisis kasus-kasus di Indonesia dengan pedoman Pancasila. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.